Beresyit atau Kejadian pasal 17. Ketika Avram berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Avram dan berfirman kepadanya, "Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Dan aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak." Maka Avram tersungkur dengan mukanya, dan Elohim berfirman kepadanya sambil berkata, "Sesungguhnya aku, perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapak banyak bangsa, dan namamu tidak lagi disebut Avram, tetapi namamu akan menjadi Avraham, karena aku telah menjadikan engkau bapak banyak bangsa. Dan aku telah membuat engkau bertambah sangat banyak, dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan aku telah mendirikan perjanjianku antara aku dan engkau dan keturunanmu sesudah engkau, kepada keturunan-keturunan mereka untuk suatu perjanjian kekal, untuk menjadi Elohim bagimu dan bagi keturunanmu sesudah engkau. Dan aku telah memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu sesudah engkau tanah tempat kediamanmu, yakni seluruh tanah Kanaan, sebagai milik yang kekal. Aku akan menjadi Elohim mereka." Dan Elohim berfirman kepada Avraham, "Dan engkau harus memelihara perjanjianku, engkau dan keturunanmu sesudah engkau, sampai keturunan-keturunan mereka. Inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan keturunanmu sesudah engkau. Setiap laki-laki dari antara kamu harus disunat, dan kamu harus disunat kulit katanmu, dan hal itu telah menjadi suatu tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Dan seorang anak laki-laki berumur 8 hari haruslah disunat olehmu, yaitu setiap laki-laki dalam generasimu yang lahir di rumah, atau yang dibeli dengan uang dari semua bani lain, yang ia bukan dari benihmu. Ia yang lahir di rumahmu dan dia yang dibeli dengan uang harus disunat. Dan perjanjianku akan ada di dalam dagingmu sebagai perjanjian yang kekal. Dan seorang laki-laki yang tidak bersunat, yang kulit katanya tidak dipotong, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Dia telah mengingkari perjanjianku." Dan Elohim berfirman kepada Avraham dan kepada Sarai istrimu, "Engkau tidak akan memanggil namanya Sarai, karena namanya menjadi Sara. Dan aku telah memberkatinya, dan aku juga telah memberikan kepadamu seorang anak laki-laki daripadanya. Dan aku telah memberkatinya, dan dia akan menjadi bangsa-bangsa. Raja-raja banyak bangsa berasal daripadanya." Dan Avraham bersujud dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Apakah seseorang akan dilahirkan bagi dia yang telah berusia 100 tahun? Dan apakah Sarah yang telah berusia 90 tahun itu akan melahirkan?" Lalu Avraham berkata kepada Elohim, "Biarlah Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Namun Elohim berfirman, "Sarah, istrimu, pasti akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau harus memanggil namanya Yitsak, dan aku akan membangun perjanjianku dengannya untuk suatu perjanjian yang kekal bagi keturunannya sesudah dia. Dan mengenai Ismail, aku telah mendengarkan engkau. Lihatlah, aku telah memberkatinya, dan aku akan membuatnya beranak cucu,
dan membuatnya sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 raja, dan aku telah membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku, aku membangunnya dengan Yitsak, yang akan Sarah lahirkan bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Dan setelah dia selesai berbicara dengannya, maka Elohim naik meninggalkan Abraham. Dan Abraham mengambil Ismail anaknya dan semua yang lahir di rumahnya dan semua yang dibeli dengan uangnya, setiap laki-laki dari antara orang-orang di rumah Abraham. Lalu ia memotong kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah Elohim perintahkan kepadanya. Abraham berusia 99 tahun pada saat kulit katannya dipotong. Dan Ismail anaknya berusia 13 tahun pada saat kulit katannya dipotong. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya telah disunatkan, dan semua pria di rumahnya yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari bani lain, mereka telah disunat bersamanya.